Shalom Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk kita menyatukan hati kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang minggu Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami, memberkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Kembali kami datang ke rumah-Mu Tuhan Yesus, untuk menaikkan syukur kami Bapa kepadamu, untuk menaikkan pujian penyembahan kami, pengagungan Engkau kepadamu Tuhan, bahwa Engkau yang baik, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa bagi kami. Kami percaya ibadah kami ini Tuhan Yesus bukan ibadah yang biasa, tapi kami percaya hadirat-Mu turun atas kami Tuhan pada saat kami menaikkan pujian penyembahan kami. Dan pada saat itu kami menerima kedagangan, kesembuhan, kekuatan baru yang bersama dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati para semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan. Engkau yang memberkati para worship leader, para singer Tuhan, bahkan para tim musik Bapa. Kiranya Tuhan Yesus hikmat yang daripada-Mu, kekuatan baru yang daripada-Mu Tuhan Yesus mereka bawa untuk memuji menyembah-Mu. Bahkan seluruh diakonis Tuhan, para tamburin multimedia, biarlah semuanya berfungsi dengan baik Tuhan dan bekerja dengan baik adanya. Terkhusus kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Bambang Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau rapi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan Yesus, sehingga firman penyampaian kepada kami Tuhan boleh Bapa mengubah hidup kami, untuk kami percaya akan janji-Mu, untuk kami menunggu kedatangan-Mu Tuhan, dan Kau dapatkan kami setia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan duduk bungkus dengan darah-Mu. Engkau yang menibakan mereka semua Tuhan Yesus dengan selamat, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah bersama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Bapa, kami serahkan ibadah kami awal pertengahan hingga akhir. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali beribadah di tempat ini. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua yang di tempat ini diberkati Tuhan, amin. Mari kita yang siap untuk memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, nyatakan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion
Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, dari hujan dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, mari kita berikan salam kiri kanan, kita saling memberkati satu sama lain. Katakan sebelah kiri kanannya, Tuhan Yesus sangat baik bagimu. Haleluya. Siap untuk memuji-muji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, come on. Mari bersama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bersama-sama nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama kita katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita, katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyanyikan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, lebih dahsyat lagi, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran.
setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah, katakan Dialah Tuhan, Tuhan, nyanyikan Dialah Raja. Mari kita berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari yang bersuka cita silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, mari bersama-sama katakan Hosana. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Kaulah yang besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji
disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari jemaat Tuhan bersama-sama lebih dahsyat lagi katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. We praise you Jesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. Oh, terima kasih Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya. Oh, ya rara masando, rara masandi. Terima kasih Tuhan, Engkau besar, namamu besar Tuhan. Tiada yang seperti Kau. Engkau sanggup menyelesaikan masalah kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami, memulihkan Tuhan. Engkaulah jawaban, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Oh,
sembah Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Mari berseru nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Engkau penyembuh kami, Engkau kota benteng kami Tuhan, Engkau gunung batu kami. Oh, kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru Tuhan, selalu baru setiap pagi. Oh, rahmat-Mu, anugerah-Mu sempurna. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Holy is the Lord, holy is the Lord, holy is the Lord. Thou art mighty, Tuhan Engkau besar, Engkau maha besar. Kami manusia ciptaan-Mu yang kecil ini Tuhan, Engkau pun mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sungguh besar, yang tak terbatas sampai selamanya. Tuhan, kami mau mengucapkan banyak berterima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan. Pakailah setiap kami yang ada di gereja ini, jemaat GBI My Family ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan dipakai oleh Engkau di akhir zaman ini, supaya mereka bisa bangkit terbang tinggi ya Tuhan, memenuhi panggilan-Mu, menjalankan amanat agung. Tuhan, bantulah kami pagi hari ini bisa mengerti ya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang rendah hati ini ya Tuhan, karena Engkaulah yang akan berbicara. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Silakan duduk. Ya, pagi saudara-saudari semuanya. Jadi khotbah pagi ini adalah tentang akhir zaman
Ya, jangan takut kalau dengar akhir zaman, tetapi harus selalu waspada. Jangan bilang enggak tahu kapan datang, mungkin 100 tahun lagi. Ya, we never know, nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi kalau kita baca tanda-tanda, oke, ya, yang terjadi dalam masa kini dan masa yang akan datang dengan cepat itu, Anda sudah tahu lah. Sebenarnya akhir zaman itu mulai dari sekarang sudah. Kita sudah masuk ke dalam zaman itu, jadi bukan lama sekali. Ya, mari tolong tayangkan slide saya. Ya, nah, judul yang saya ambil adalah Love Becomes Cold in End Time. Satu hal yang sangat mengerikan adalah di akhir zaman itu kasih itu boleh bilang udah dingin ataupun tak ada lagi. Sekarang masih ada banyak hoping, betul nggak ya? Oh, di gereja mungkin masih bagus lah, masih oke, masih ada teman saudara gitu. Tapi nanti kalau di luar akhir zaman, aduh. Orang yang di samping kamu, yang kamu kenal baik itu bisa aja berbalikan, bisa mengkhianati, bisa memberontak, bisa apapun terjadi. Itu yang sangat membahayakan dan Alkitab sudah mengatakan di Matius pasal 24 ayat 12. Hati manusia itu menjadi dingin. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kita coba lihatlah perkembangan ya di akhir zaman ini. Nah, slide kedua saya adalah perang di mana-mana, itu tanda-tandanya. Alkitab mengatakan ya, banyak perang itu di Matius 24 ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Nah, kalau kita lihat perkembangan dalam lebih kurang 50 tahun terakhir ini adalah perang saudara di Vietnam. Itu saya sangat tahu karena waktu itu saya sudah dilahirkan ya, saya dilahirkan ya. Ya, tapi masih kecil, tapi sampai tahun 75. Ya, waktu itu saya sudah mengerti dikit-dikit gitu loh, sudah SMP gitu. Dan pada waktu saya kuliah ya di Melbourne, saya pernah sekali bekerja di pabrik sebulan lebih. Teman sekerja itu adalah pengungsi dari Vietnam. Ini bekas orang-orang yang tinggalkan negaranya tanpa apa-apa, naik boat ya atau kapal lah, kapal pengungsi itu datang ke sana. Mereka harus jadi kuli, 1 hari kerja 2 pekerjaan loh. Jadi kami masuk kerja di pabrik jam 7 ya, kerja sampai jam 3 sore sudah selesai ya. Dia pergi, ya saya pergilah, saya cuma part time kerja aja. Dia ternyata jam 4 mulai lagi kerja di restoran sampai malam jam 12. Kayak sapi, setiap hari begitu. Demi apa? Demi menyimpan uang supaya bisa menghidupi keluarganya dan nanti bisa beli rumah sendiri. Karena para pengungsi itu semua tinggal di satu tempat namanya kamp pengungsi. Nggak ada masa depan buat anak-anaknya, betul nggak? Siapa mau anak-anak yang keluar dari kamp pengungsi? Orang dengarnya pun takut. Tapi hari ini orang Vietnam di Melbourne itu udah berjaya-jaya. Kalau di suburb namanya Footscray, wah itu udahlah semua orang Vietnam, jangan macam-macam di situ loh, bisa dihabisin gitu ya. Semua orang Vietnam, tapi makanan Vietnam food itu ya enak-enak. Kalau mau makanan enak ya ke sana. Ya, Pak Wir pasti tahu sekali itu, ya. Nah, kemudian saya pernah juga dapat seorang misionaris orang Vietnam itu dibawa salah satu teman itu datang ke Medan, ya. Dia pernah tinggal di rumah saya beberapa hari, ya. Kita bersekutu, berdoa, dia cerita gitu. Dia itu pernah bekas mantan militer lah, entah kolonel atau apa atau mayor lah, pernah di sana. Dia bilang dia waktu kalah perang dia pernah ditangkap segala macam disiksa. Wah, kalau dengar itu ya ngeri sekali betul. Kita harus doakan jangan terjadi perang dimanapun itu. Karena kalau perang terjadi apapun habis itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat perkembangan zaman adalah perang dagang. Perang dagang masih oke-oke lah ya, imbasnya itu gak sebesar dari perang masalah yang besar. Nah, terjadi lagi manuver militer ya di daerah namanya South China Sea. Kalau Anda mengikuti berita, itu kayaknya makin hari makin tegang. Ya, kita tidak membahas ini masalah politik dan ini tidak bisa dielakkan. Itu pasti terjadi karena China gimana pun mau mengambil kembali Taiwan, dia menganggap Taiwan itu milik dia. Ya, nah itu perkembangannya. Kita lihat slide berikutnya, perlombaan alat perang itu semakin hebat. Di sini saya ambil sedikit datanya. Kita lihat yang paling hebat siapa? China. Ya, itu roket-roketnya itu nama roket ya.
Kalau lihat Korea masih oke, Jepang, kemudian Australia, ya penduduknya kecil tapi roketnya banyak juga itu, ya. Nah, Korea Utara, ya North Korea, Taiwan kecil tetapi juga banyak, Yunfun, USA, tapi China. Memang sampai saat ini kalau lihat sejarah China itu tidak pernah ya menyerang atau menjajahi negara manapun, ya. Tetapi kalau kita lihat penumpukan senjata-senjata, ya ini namanya senjata mutakhir itu loh. Itu kan juga mengerikan. Mau diapakan nantinya? Kan begitu, ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Penumpukan apa? Perlombaan apa? Pesawat terbang. Jet yang terakhir ini itu bisa lebih kurang kecepatan suara itu 2 kali lipat. Nah, Mach 2 itu loh namanya. Setiap negara, bukan saja Rusia, US, sekarang China sudah bangkit ya dengan nama Chengdu J20. Itulah ya, yang paling hebat sekarang, yang paling kencang, stealth, itu namanya stealth. Itu radar pun tidak bisa detect itu karena terlalu kencang dan itu dilapisi ya dengan bahan khusus anti radar, kira-kira begitu. Anda lihat di slide berikutnya itu ya, ada kapal selam, ya, kapal perang juga ya, ada carrier, ada apa. Yang biru itu Amerika, yang merah itu China. Anda bisa melihat itu proyeksinya sampai tahun 2030. Itu bukan makin menciut sedikit, makin banyak. Berarti kedamaian, peace itu kita susah mengharapkannya datang, betul tidak? Ya, kalau negara superpower itu udah mulai menumpuk kekuatannya dan masing-masing itu berlomba di bidang itu sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Sebagai anak Tuhan, kita perlu lakukan apa? Banyak berdoa, sungguh. Kita tidak bisa lakukan apa-apa, hanya bisa berdoa biar Tuhan masih mengasihi, masih memberi waktu lah ya kepada orang yang belum bertobat loh, supaya cepat bertobat. Kalau kita mungkin akan diangkat rapture sebelum Tuhan Yesus datang. Oke, tapi kita pun tidak mau mereka, teman-teman yang kita kasihi itu yang belum mengenal Tuhan Yesus itu mengalami hal-hal yang mengerikan, betul lah ya. Jadi kita harus banyak berdoa. Ini data benaran ya, itu semuanya ada sumbernya. Oke, kita masuk ke advanced technology signals the end time. Kalau kita melihat perkembangan teknologi sekian pesat seperti dikatakan di Alkitab ya, di Daniel itu, bahwa ilmu pengetahuan itu akan makin maju, makin hebat. Ya, orang sekarang itu makin pinter. Bayangkan di kuliah ya, misalnya bahan tingkat 3 itu sekarang dipakai oleh anak-anak tingkat 1 misalnya. Ya, berarti orang sekarang itu makin pinter gitu loh. Ya, oke. Ada satu buku namanya Racing Toward Armageddon. Armageddon kan namanya perang ya dunia ketiga atau perang akhir zaman lah, kira-kira begitu. Itu ada seorang penulis namanya Brit Gillett ya, Brit Gillett itu. Dia mengatakan teknologi mutakhir itu menggenapi nubuatan di perjanjian lama. Jadi mulai itu hal-hal yang dulu tidak pernah terpikirkan, Anda hanya nonton ya di film-film fiksi, science fiction. Wah, orang dari masa depan, into the future atau from the future world dan lain-lain. Itu sekarang pelan-pelan itu kayaknya bisa terrealisasi. Bahkan dia katakan di sini, mesin yang sekarang mereka muncul, ya walaupun nggak dibuat sebesar-besarnya, tapi teknologinya itu nano factory, itu bisa membuat sel itu dari atom per atom. Itu udah lebih kecil dari sel, ya atom namanya atom sel. Dan mesin itu bisa merakit apa saja. Anda melihat jantung itu, ya seolah-olah itu dengan mesin itu bisa mendapatkan satu jantung, atau artinya ada sel apa atau organ tubuh mana yang rusak, ya itu bisa mereka buat ataupun dikembangbiakan dari sel-sel yang mereka simpan. Pak Lu pernah katakan itu cloning, ya itu memang teknologi semua sudah ada, ya cuma mungkin masih menyangkut moral dan hal lainnya itu tidak berani dipraktekkan secara meluas, tetapi pada binatang hewan itu sudah mereka lakukan. Ya, nah manusia cyborg, Anda kan pernah menonton ya. Kalau saya itu suka sekali nonton yang tentang masa depan, ya. Kalau ada yang future itu ya kami nonton gitu loh sebagai entertainment, sebagai pengetahuan, wawasan. Terminator, ya. Yang paling terkenal itu sampai 3 kan, 1, 2, 3. Ada cyborg, ada future world, ada Robocop dan lain-lain.
Dulu orang itu menganggap ini cuma cerita, enak kalau nonton gitu loh. Tapi siapa tahu sekarang pelan-pelan itu sudah terjadi. Di masa datang manusia itu bisa namanya separuh manusia, separuh mesin. Ya, kalau tangannya putus langsung ganti mesin, tidak perlu spare part lain. Jadi lebih hebat lagi. Pernah dengar bionic woman kan begitu ya? Ada juga. Nah, ataupun spare part manapun yang rusak diganti. Bisa, nah, asal nggak mati aja dia, masih bisa dia hidup gitu loh. Ya, nah ini membahayakan. Kalau terjadi kriminal bagaimana? Wah lebih lagi lah orang-orang ini ya menjadi orang yang jahat, yang lebih tangguh itu loh. Nah, polisi muncul dengan siapa? Robocopnya tentu untuk mengatasinya. Ya, oke di berikutnya. Futurist ya. Para ahli untuk masa depan, namanya futurist dan inventor yang bernama Ray Kurzweil. Dia berkata, single computer can work as a human brain. Di 2029, komputer itu bisa bekerja seperti otak manusia. Itu jauh lebih hebat daripada hari ini. Sekarang superkomputer yang terkenal, yang paling canggih di dunia hari ini bukan di Amerika lagi, di China. Ya, dengan kencang, dengan cepat dia bisa menghitung dan dengan akurasi yang jauh lebih tinggi daripada superkomputer yang ada di Amerika. Nah, mereka berlomba itu, selalu berlomba, ya. Nah, kita lihat di masa depan itu mulai ya, sudah mulai. Itu otak manusia itu bisa ditaruh chips ya, ataupun namanya Neuralink, ya. Itu namanya antarmuka komputer, ya, implantasi dimasukkan ke dalam. Sementara dipakai di tempat medis untuk orang yang ada penyakit otak, pikun lah, ataupun paralyzed segala macam, ya, supaya dia bisa lebih kurang bergerak kembali. Tetapi nggak lama, mungkin 10 tahun atau lebih, itu akan bisa dipraktekkan kepada masyarakat. Saya punya duit aja bisa ditancap. Jadi orang itu kayaknya bisa menjadi sebagian komputer lagi, berhitung, memikir jauh lebih cepat daripada orang yang tanpa ada chips itu. Ya, bayangkan. Jadi yang aneh-aneh bisa terjadi. Baik bisa baik, jahat bisa lebih jahat. Siapa tahu? Ya, karena koin itu dua sisi. Tergantung bagaimana kontrolnya, bagaimana penggunaannya gitu loh. Nah, di sini kan dikatakan ngeri. Otak di-download, ya, di-install aplikasi. Bayangkan, ya. Jadi jangan pikir ini tidak mungkin. Ini sedang terjadi, ya. Oke. Berikutnya, kemajuan pesat di ilmu pengetahuan, yaitu teknologi AI, robotik, rocket science, neuroscience, virtual reality. Ini semua disingkap dalam satu ayat di Daniel pasal 12 ayat 4, yaitu pengetahuan. Ya, Anda nanti ada waktu baru baca. Teknologi AI di tahun 80-an itu masih belum nyata. Adik saya itu ya yang dari sekarang tinggal di Singapura. Dia itu dulu lulusan dari Melbourne, dari Monash, itu bidangnya lebih kurang ada ke AI, ya, artificial intelligence. Dia pernah direkrut kerja di bidang itu. Dan waktu itu memang belum zamannya. Orang bilang waktunya terlalu early, ya. Jadi orang masih belum mengerti, belum banyak research-nya, sehingga boleh bilang seolah-olah itu nggak ada masa depan gitu loh kalau di bidang itu. Nah, dia pun keluar dari bidang itulah. Tetapi hari ini Anda lihat siapapun yang terjun di bidang AI itu, wah jadi hot chips, hot cake gitu loh. Anda akan dicari di mana-mana, betul tidak? China juga sama, cari. Ada jenius-jenius dia ambil, dia bayar ahli ilmu pengetahuan ya, saintis ya, oke? Saintis-saintis itu dibayar mahal. Banyak yang kembali dari luar negeri, bekerja di China, dikasih fasilitas semuanya bagus, jadi dosen pun boleh, apapun. Nah, karena ini mereka sudah melihat masa depannya ada hubungan dengan artificial intelligence. Cyborg itu juga sama AI, ya. Virtual reality nantinya juga kita akan bahas lebih dalam lagi. Sekarang yang paling terkenal, ya, membawa manusia ke Mars katanya, itu siapa? Pemilik mobil Tesla, Elon Musk, betul tidak? Terkenal dengan SpaceX, yaitu spaceship-nya. Ternyata bukan dia saja, ada lagi bos dari Virgin Atlantic, ya, saya lupa namanya pula, pernah
perusahaan kami mengundang dia menjadi guest speaker di Richard Branson, ya betul-betul Richard Branson ya. Orangnya keren gitu loh, ganteng gitu loh ya. Itu kaya raya gitu. Tetapi kalau dia sebagai speaker waktu itu dia bicara dengan kami semuanya pengunjung, orangnya itu rendah hati sekali gitu loh. Nah, orang ini punya visi. Perusahaannya memang banyak. Dan salah satu visinya itu juga sama, rocket science itu nanti banding dengan Elon Musk. Ada lagi dari Blue Ocean ya, lebih kurang ada 3 perusahaan swasta gitu. Katanya tahun 2040 Elon Musk bilang dia sudah bisa bawa orang jalan-jalan ke Mars. Siapa punya uang 500.000 US dollar? Anda bisa ke sana ya, ke Mars. Tapi ada apa di Mars? Sebenarnya apapun tak ada, betul tidak? Ya, cuma ya mungkin orang pengen aja gitu. Dan dia bilang tahun 2050 sudah bisa membentuk koloni ya, yaitu kampung-kampung lah ya buat manusia yang mau tinggal di Mars. Tentu semuanya harus pakai alatnya lah. Jadi bukan seperti hidup di bumi karena di sana nggak ada oksigen gitu. Ya, cuma teknologi sekali lagi itu sanggup membuat orang tinggal hidup di Mars. Seperti Anda nonton aja film-film tentang masa depan. Itu sudah mulai terjadi. Hari ini masih 2021. Lebih kurang 20 tahun lagi. Pelan-pelan itu terrealisasi. Ya. Berikutnya. Hati manusia semakin durhaka dan menyesatkan. Nah, saya mau memakai firman Tuhan mengingatkan kita semuanya termasuk diriku. Matius 24 ayat 10 dan 12 berkata, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tak heran, ini akan terjadi. Nanti kita lihat kenapa ini bisa terjadi di slide berikutnya. Ya. Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Ingat baik-baik, ini sudah difirmankannya dan ini akan terjadi dan sedang menuju ke sana. Jadi tidak heran suatu hari kalau Anda ya mendapatkan situasi seperti itu memang sudah diingatkan kepada kita semuanya orang. Ya, saya juga pernah mengalami orang-orang yang mengkhianati kami, ya, yang kami bimbing, kami didik, gitu mau bilang apa? Ya, dan kami dengan kedewasaan, dengan kasih Kristus, kita tahu ini akan terjadi. Hati manusia itu tidak bisa kita pegang, kita relakan dan bahkan doakan aja biar ia bertobat, ya, dan Tuhan yang jamalah. Di 2 Timotius pasal 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi dia mau mendengar apa yang dia ingin dengar. Artinya dipilih-pilih. Oh, ini firman, boleh. Kalau yang ayat ini, ya enggak boleh lah. Itu mungkin untuk orang lain, bukan untuk kami. Ya, jangannya sampai begitu. Jadi firman Tuhan itu seolah-olah itu bukan buku petunjuk untuk kehidupan dia lagi. Suka-suka dia aja, kayak baca koran atau baca komik aja. Pilih-pilih mana yang enak dia baca, nggak enak dia tinggalkan. Itu manusia akhir zaman akan sampai ke sana. Ya. Nah, fakta-fakta. Munculnya robot-robot seperti manusia. Ternyata gila juga itu terjadi, sudah ada robot pendeta. Anda tahu ya, Martin Luther ya, reformasi seluruh Kristen Protestan itu kan mulainya dari bapak ini, yang luar biasa. Ternyata di kota kelahirannya namanya Wittenberg ya, Jerman itu sudah muncul robot pendeta. Namanya Bless You Too. Bless You Too. Ya. Dan tentu robot ini masih belum canggih sekali ya. Jadi artinya di-download. Ya, download khotbah-khotbah tertentu. Jadi waktu dipencet sama koordinatornya misalnya, wah, hal ini ceritanya apa, khotbahnya apa, sudah di-setel. Dia langsung di atas pentas itu dia berbicara.
Itu robot pendeta. Tapi saya lihat suatu hari itu bisa jadi lebih aktif lagi. Kayaknya bisa menggantikan ya pendeta-pendeta tertentu. Karena apapun bisa diisi ke dalamnya kan, khotbah-khotbah apapun. Nah itu bahaya sekali. Jadi artinya manusia itu pada akhirnya tidak ada lagi hati ya, takut akan Tuhan. Tidak ada lagi satu hati yang sungguh-sungguh worship ya. Bayangkan loh, ini robot di depan Anda gitu loh, gak ada feeling sama sekali. Dia lakukan apa yang sudah diprogram sebelumnya gitu. Dan ternyata dilakukan survei, separuh orang setuju, separuh tidak setuju. Kan gawat gitu loh. Nah, jadi mau dihilangkan juga susah kan? Karena kalau separuh jemaat bilang, ya kami butuhkan dia gitu. Jadi robot itu masih ada, walaupun fungsinya nggak seberapa ya sekarang. Ternyata ada juga robot yang namanya Mindar. Robot Mindar berkhotbah di Kyoto. Itu buat kuil Jepang, kuil Buddha. Ya, itu sudah ada. Nah, kemudian banyak lagi robot seks namanya. Tentu itu robotnya bentuknya seperti wanita lah. Itu banyak terjual di luar negeri. Ya, untuk orang-orang yang boleh bilang moralnya kerusakan sudah lah. Ya, karakternya udah hilang. Mereka itu beli robot seks ini. Bukan untuk bekerja di rumah, tetapi sebagai pendamping hidupnya. Jadi orang ini tidak perlu menikah lagi, dia punya robot temannya gitu loh. Ya, nah ini makin bobroknya hari-hari akhir zaman ini. Nah sekarang yang paling penting yang saya mau sampaikan di pagi hari ini adalah tentang metaverse. Berapa orang sudah mengenal istilah metaverse ya? Ada nggak? Ya. Anda tahu Facebook? Main Facebook semua ada lah ya, saya kira ya. Mungkin yang muda-muda milenial kurang mau Facebook ya. Tapi usia-usia seperti kita itu pasti setidaknya ada account. Facebook sudah resmi itu loh, tukar namanya menjadi apa? Meta. Jadi di masa depan itu jangan panggil dia Facebook lagi. Perusahaan namanya adalah Meta. Ya. Dan bosnya itu Zuckerberg, ya. Dia berkata apa? Di tahun yang akan datang, saya berharap orang-orang akan tidak lagi melihat kami sebagai perusahaan media sosial, tetapi sebagai perusahaan metaverse. Metaverse adalah bentuk paling mutakhir dalam teknologi sosial. Ya. Satu lagi dia bilang, dengan metaverse, seseorang dapat melakukan semua hal, dengar baik-baik ya, yang bisa dibayangkan seperti berkumpul dengan teman dan keluarga, bekerja, belajar, bermain, berbelanja, hingga liburan. Wah, Anda dengar nih pasti enak. Wah bagus dong kalau perusahaan Meta ini ya lebih canggih dari WhatsApp, lebih canggih dari Instagram, lebih canggih dari ya Facebook yang sekarang. Ya, positifnya sih begitu. Di other side, sisi yang lain bagaimana? Nanti kita lihat lagi ya. Jadi metaverse itu adalah seperangkat ruang virtual. Anda tahu ruang virtual ya, maya. Ya, kita tidak pernah nampak. Tapi kalau Anda pakai internet, pakai Google itu, Oculus itu, Anda bisa masuk ke dalam. Caranya begitu, ya. Saya kira lain kali tidak perlu Oculus lagi, tinggal tancap di sini aja. Anda melihat Matrix ya, nonton Matrix, film Matrix ya. Itu benaran itu nantinya terjadi. Sudah dimulai dipraktekkan oleh perusahaan tertentu. Jadi ada 5 perusahaan besar sekarang berlomba-lomba, curi start, berlomba-lomba untuk mengembangkan metaverse. Karena ini cuan kan, buat mereka masa depan itu uang. Ya, jadi ada Facebook, dia lempar 10 billion dolar. Waduh, ngerikan sekali, uang itu besar. Ada Microsoft, ya, ada Epic Games. Kalau Anda yang suka main game pasti tahu lah ya. Ada Nvidia, ya, grafik card itu. Pokoknya yang besar-besar, mereka punya duit, mereka itu masuk ke dalam mengembangkan. Nah, kita lihat di slide berikutnya, ya. Ini beberapa cuplikan. Orang di dunia ini di masa depan itu dapat masuk ke dalam dunia maya, ya. Karena dunia maya itu jauh lebih tertarik daripada kehidupan fakta yang di hari ini. Hari ini dia susah, dia miskin mungkin, dia jobless, dia punya penyakit, dia cacat segala macam. Tapi begitu dia masuk ke dunia maya, wah dia bisa jadi God, dia bisa jadi raja, dia bisa jadi siapa saja.
Dia mau jadi seorang beruang juga bisa. Karena di ruang maya itu tanpa batas. You can create anything you want. Asal punya duit sedikit juga lah tentu. Ada hal-hal dia harus beli. Jadi dia bisa play, bisa jual beli apa saja. Ya, slide berikutnya. The next era of internet which is projected to deliver a digital environment that is similar to real life. Jadi masa depan ruang virtual itu yang maya itu akan seperti real life, seperti kehidupan sekarang gitu. Jadi orang itu mungkin bisa jadi malas kerja loh. Tiap hari masuk ke sana. You lihat anak-anak sekarang kalau main game, online game, mana mau berhenti? Betul tidak? Kecuali dipaksa berhenti. Nah, ya, itu orang bisa jadi ketagihan. Jadi kehidupan di masa depan seperti ini. Anda lihat pakai Google, kacamata virtual reality, ya kerjanya itu seperti main, seperti kerja lah, enggak tahu lagi. Ya, orang udah ketagihan. Kemudian di dalam dunia maya, ya, metaverse itu orang bisa jual beli properti. Jadi kayak real life. Anda bisa beli properti, bisa bangun rumah sendiri, bangun gedung sendiri. Anda juga bisa beli Hermes. Hermes, you bayar uang seperti uang hari ini, misalnya 100 juta di dalamnya, tapi Anda dapat Hermes virtual. Jadi hanya avatar itu dirimu yang di dalam ruang itu, ruang virtual itu, ya bisa bawa Hermes, nggak bisa bawa keluar. Di real life Anda tetap seperti orang biasa. Jadi orang ini di real life mungkin orang miskin biasa-biasa gitu ya, ya kemana-mana jalan kaki misalnya. Tetapi di ruang real life, wah dia keren itu, bisa bawa Hermes. Mengerikan sekali. Jadi apapun bisa terjadi. Pencurian, perampokan, betul nggak? Penipuan, ya apapun bisa terjadi supaya dia bisa lakukan apa saja. Karena di sana borderless, nggak ada polisi lagi, nggak ada pemerintah lagi. Itu satu dunia udah gabung jadi satu gitu loh. Jadi nggak ada negara, nggak ada suku bangsa. Everywhere anybody itu bisa masuk ke dalam, bisa bertemu. You mau nonton konser apapun, dimanapun bisa dalam ruang maya itu, virtual. Nah, ya, nah kita lihat satu video dulu, ya. Teman saya tolong play. You've probably started to hear this word being thrown around lately. If you're lost, you're in the right place. Here we'll try to answer some big questions from Microsoft's point of view. What is a metaverse? Does it already exist? And are you already in it? Let's dig in. Simply put, a metaverse is a digital space inhabited by digital representations of people, places, and things. Think of it like a new version, or maybe a new vision of the internet. Many people talk about the internet as a place. Now we can actually go into that place to communicate, share, and work with others. It's an internet that you can actually interact with, like we do in the physical world. And it's not just a vision anymore. Right now, you can go to a concert and experience a show with other real people inside a video game. You can walk a factory floor from your own home. You can join a meeting remotely, but be in the room to collaborate with your coworkers. Those are metaverses, and the future is already here. Now, I can already hear some skepticism, but an avatar of me isn't me. My digital self is not my physical self. Well, that is technically true, but Microsoft is working to help you better represent your whole self in the digital space, while also ensuring that you can bring your humanity and your agency over that representation with you. If the past few years have taught us anything, it's that we need that flexibility. The world has never been more connected, but lately, we've often needed to distance ourselves physically. The closer we can reflect our physical selves in the digital realm, the more these barriers we can break down. Teammates can join meetings from anywhere. Real-time translation allows people from diverse cultures to collaborate in real time. This is what takes this from a cool idea to a critical one. The metaverse has the ability to stretch us beyond the barriers and limitations of the physical world. Ya, Anda lihat, Anda bisa pergi kemana saja di dalam ruang maya itu. Anda bisa bertemu dengan siapa saja, bisa rapat untuk hal yang baik, ya seperti Zoom ya hari ini ya, oke? Ya, nah
Memang orang masih di rumah masing-masing, tetapi kalau udah di metaverse, itu bisa bertemu di dalam ruang maya sama-sama. You bayangkan kalau ada yang bilang, kita ibadah di dalam ruang metaverse saja. Tidak perlu gedung gereja lagi loh, betul? Ya, bahayanya di sini. Jadi kalau gembalanya bukan anak Tuhan yang benaran, apa yang terjadi? Kita harus pikirkan sisi positif dan sisi negatifnya, betul tidak? Teknologi itu bagus, bukannya tidak bagus. Tetapi kalau kita sebagai orang tua tidak hati-hati, atau kita bilanglah ignorant, apapun tidak mau tahu, anak-anak kita itu akan masuk ke dalam ya hal-hal atau masa-masa yang bisa membahayakan mereka. Mereka ikut teman saja, teman ajak, ayo kita kumpul pesta pora di dalam metaverse misalnya, pesta hura-hura. Memang pribadinya masih di kamar, seolah-olah dia tidur pakai kacamata apa saja. Tetapi dia punya mentality, hatinya, jiwanya itu semua udah masuk ke ruang virtual. Dia hidup di dalam itu, setiap hari carinya itu. Tidak perlu ketemu orang tua pun tidak ada masalah. Tidak perlu bergaul dengan siapapun lagi, betul nggak? Karena itu merupakan kehidupannya. Jadi bahayanya itu bisa orang ketagihan seperti opium gitu, ketagihan. Online game aja sudah membuat banyak orang ketagihan. Apalagi nantinya ini jauh lebih menarik daripada online game. Mereka yang main online game seperti yang hari-hari ini, ya ada beberapa yang terkenal sekali, betul tidak? Itu udah mirip-mirip sekali dengan metaverse. So you make yourself lose track of time. Kalau masuk ke dalam itu enggak tahu waktu lagi. Bisa siang, bisa pagi, bisa malam, anytime. Ya. Di slide berikutnya kita lihat apa yang disangsikan oleh tokoh masyarakat dan orang tua. Bahkan ada yang mengatakan in the metaverse, Satan is the one who is omniscient, omnipresent, omnipotent. Bahaya sekali karena pengelola, ya seperti saya bilang mereka yang sekarang masuk ke metaverse sebagai perusahaan raksasa itu banyak sekali. Dia seolah-olah nanti jadi Tuhan gitu. Dia bisa guide siapapun itu loh, melakukan apapun di dalam bidang itu. Jadi dia mula-mula mungkin cuma buat dapat uang saja, cuan. Jual ini, jual properti, jual apa kepada semua orang yang mau masuk ke sana, main sebagai entertainment. Tapi lama-lama kemudian bagaimana? Karena government tidak bisa batasin hal seperti ini, nggak ada rules-nya. Kira-kira seperti hari ini Anda kalau lihat blockchain, betul nggak? Ya, cryptocurrency belum ada rules-nya, belum ada peraturannya. Anything can happen gitu. Ya, they are creating a world in service to Lucifer. Ya, next-nya itu. Nah, jadi ada masalah, ya keluarkan aja. Ada masalah sosial, overspending, orang jadi malas bekerja, ya, ketagihan, addict to dunia metaverse. Jadi masalah yang lebih serius adalah masalah iman, moral, dan hati yang beribadah. Nah kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kita harus dengan pikiran yang siap dan dewasa menghadapi yang namanya metaverse. Mungkin anak Anda lebih tahu hari ini, ya mereka main game yang seolah-olah sudah seperti metaverse. Dia bisa create satu avatar. Avatar tuh kira-kira dia gitu loh. Tapi penampilannya bisa beda. Dia pria bisa jadi cewek gitu. Dia bisa di dalam dunia maya itu pria ini, anak pria laki ini bisa jadi cewek cantik di dalam dunia maya. Bahaya loh. Berarti ini udah nggak beres gitu, ya. Oke, atau dia bisa orang dewasa, dia bisa menjadi seorang anak kecil di dalam dunia maya dan nggak ada yang tahu. Ya tinggal dia pilih aja gitu. Anything can happen. Anda ingat aja satu kata, apapun bisa terjadi. Sampai orang itu bisa play God seolah-olah itu dia Tuhan gitu. Kalau udah punya banyak pengikutnya di dalam dunia maya seperti itu. Itu bahayanya, ya. Jadi Xi Jinping, ya, presiden China itu mengatakan, sekarang dia bilang zaman ini, dunia ini menghadapi apa? Menghadapi krisis moral, krisis integritas. Sebagai seorang presiden dia sudah melihat ke sana. Maka di China melarang cryptocurrency, melarang blockchain, apapun yang berhubungan dengan uang-uang seperti itu. Dan memang di dalam dunia maya itu namanya yang blockchain, uang kripto itu berlaku di sana untuk jual beli. Nah,
Tapi saya kira di China itu pasti akan dikontrol secara ketat sekali. Ya, makanya dia sudah membuka suara. Next, berikutnya. Mimpi dari Zuckerberg itu menguasai dunia. Ya, jadi beberapa perusahaan besar ini sekarang kan saing, ya, ini saing dengan ini saing dengan ini kan, ya, untuk merebut satu lahan di dalam dunia metaverse. Nah, Anda bisa melihat foto-foto ini. Terakhir, slide terakhir adalah kita perlu mendevelop sikap orang Kristen yang rohani. Jadi di akhir zaman kita harus makin menjadi orang rohani yang sungguh mendekatkan diri dengan Tuhan. Paulus selalu mengatakan intimacy with God, intimacy with God. Seberapa orang sungguh-sungguh mau mempunyai kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Mulai hari ini biarlah kita mencek dan recheck kembali. Apakah diri kita sudah membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau belum, itu bahaya sekali. Apalagi sebagai papa mama ya, di dalam satu keluarga. Kita kalau tidak menjadi best example untuk anak-anak, lebih bahaya lagi. Kalau orang tua aja suka main online game, waduh, bayangkanlah anakmu itu nanti di masa depan itu lebih hebat lagi main online game. Atau masuk ke dunia metaverse dan tak tahu diri, tidak tahu keluar lagi dari sana, tenggelam artinya, ya, swept by the wave. Jadi di Lukas pasal 21 ayat 36 sudah berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya, berjaga-jagalah artinya apa? Kita harus tahu. Kalau nggak tahu gimana berjaga-jaga. Jadi kalau hari ini kita sudah tahu teknologi yang seperti ini saya sajikan, Anda setidaknya sudah tahu gitu loh, akan terjadi apa? Kira-kira akan dibawa kemana nanti dunia ini gitu loh oleh perusahaan raksasa. Ya, sosial media ini akan membawa kita kemana, membawa anak-anak kita kemana, cucu kita kemana gitu loh. Kita harus tahu, jangan nggak mau tahu gitu loh. Ya, harus tahu, baru bisa berjaga-jaga. Nah, penting sekali ya, education mereka bagaimana, hubungan mereka bagaimana, interaksi anak-anak dengan teman-temannya bagaimana. Jangan jadi orang yang nggak bergaul sama sekali, hanya tahu internet, Oculusnya, wah itu bahaya sekali gitu. Ya, nah jadi sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ini kata Tuhan ya. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi orang yang tidak berjaga-jaga dan tidak rajin berdoa, dia itu tidak akan luput dari masalah ini. Karena dia sendiri mungkin akan terjerumus, terbawa ke dalam sana. Nah, dia anggap sebagai entertainment mula-mula. Tetapi perusahaan raksasa itu lebih pintar dari kita semuanya lah. Sekarang mereka itu buang puluhan billion, ya, miliar dolar itu ke dalam hal ini. Banyak orang-orang pinter itu bekerja ke sana, mencari gitu loh, bagaimana cara mengembangkan ini. Ya, Roma 13 ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kita perlu kembangkan apa? Kasih sayang terhadap sesama. Kalau orang yang bisa mengasihi orang lain, mengasihi saudara, mengasihi teman-teman yang baik, misalnya mengasihi saudara-saudari seiman, ya, saya yakin orang ini pasti punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena sumber kasih itu dari Tuhan. Orang yang tidak bisa mengasihi orang lain, pasti kasih dia kepada Tuhan itu udah tipis sekali deh. Gitu. Jadi di akhir zaman ini, berjaga-jaga, rajin berdoa, kembangkanlah hati yang penuh kasih, supaya kasih kita nggak jadi dingin. Baik, ya, mari kita tunduk berdoa. Bapa yang bertakhta di surga, Engkaulah yang mengasihi kami dulu. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan Yesus, kasih agape ini melanda keluarga-keluarga yang datang kepada Tuhan, supaya kasih ini dijaga Tuhan sampai akhir zaman, sampai akhir hayat hidup. Kasih ini tetap Tuhan adalah kasih yang sejati, yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami kembangkan dan mengasihi saudara-saudari seiman maupun teman-teman lain dalam lingkungan masing-masing ya Tuhan. Jagalah kami ya Tuhan di akhir zaman ini, supaya tidak tenggelam ke dalam tipu muslihat
dari si jahat. Lindungilah keluarga per keluarga yang datang ke hadapan-Mu ini Tuhan. Lindungilah anak-anak, cucu, dan lainnya Tuhan. Engkau mengasihi kami semuanya. Engkau memberkati gereja ini dan semua jemaatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari kita katakan, amin. Luar biasa, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you kepada Pak Bambang Hardanta yang telah menyampaikan begitu luar biasa perkembangan akhir zaman di dunia teknologi dan juga aplikasi dan apa yang menjadi perkembangan perusahaan-perusahaan dunia hari ini yang semua kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, maka itu menjulus kepada apa yang sudah dikatakan di kitab Wahyu, kitab Daniel, dan juga seluruh kitab tentang akhir zaman di firman Tuhan. Teknologi akan bertambah. Dan pesan Tuhan untuk kita di bulan ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi di atas semua itu kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, hari ini kita belajar bahwa kalau seorang itu tidak bisa menguasai diri, maka pikirannya akan lost control, hidupnya juga, dan semua akan di dunia maya. Bayangkan saudara kalau nanti gereja di hari-hari ke depan semua datang dengan kacamata Google, ya, hanya lihat dunia maya, semuanya hanya terpikat dan terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Apa jadinya? Oleh sebab itu kita melihat di 7 gereja akhir zaman, maka gereja Philadelphia itu menjadi teladan bagi kita. Sebab Philadelphia itu adalah faithful church, gereja yang Yesus katakan little strength, kekuatanmu itu tidak seberapa, tapi aku telah membuka pintu, open door bagimu, yang tidak bisa ditutup orang lain. Pesteluk berdoa, gereja kita seperti gereja Philadelphia. Amin. Yang artinya brotherly love dalam bahasa aslinya. Kekuatan kita tidak seberapa. Saya ingat 5 tahun yang lalu waktu kita memulai gereja hanya dengan beberapa orang di pelataran parkir di Palladium. Lalu ketika kita suatu hari lewat di Tiara, saya katakan pada Bu Ros, kita katakan seandainya tempat ini dapat menjadi gereja. Ternyata doa kita didengar Tuhan. Walaupun tertutup kemungkinan, Tuhan bukakan pintu sehingga kita dapat beribadah bersama di Tiara Convention Center ini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan beberapa tahun yang lalu juga ketika Tuhan membuka pintu bagi kita di Podomoro dengan 1 lantai yang tersedia, kita beranikan diri mendekat dan berkata, kita akan ambil untuk rumah Tuhan. Saya teringat gereja Philadelphia, karena janji Tuhan untuk gereja Philadelphia yang setia ini akan menjadi soko guru di bait suci Tuhan. Saya percaya gereja Philadelphia itu adalah gereja yang mengasihi Tuhan dan rumah Tuhan. Dan ini pesan untuk kita semuanya hari ini. Orang yang memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan juga pasti perhatikan rumahnya. Tuhan perhatikan hidupnya. Saudara, sesudah hampir 2 tahun Pak Lu tidak rapat dengan panitia pembangunan. Minggu yang lalu kita rapat, ya, sesudah hampir 2 tahun. Dan saya mendapat laporan jumlah yang sudah terkumpul sekitar 6 miliar dan masih membutuhkan sekitar 8 miliar lebih untuk total 14 miliar pelunasan sebelum renovasi. Dan ajaibnya sesudah kita meeting minggu malam, hari Senin saya ditelepon dari Podomoro, ya, dari kantornya, dan berkata, Pak Lu, ini sudah mau siap. Kapan rencananya mau sign untuk siap? Apakah Desember atau Januari? Nah, waktu saya dengar itu, hati saya bersyukur. Tapi di satu sisi yang lain, kita harus lunasi, ya? Karena bulan Mei yang akan datang,
kita harus lunasi semua. Sehingga pada saat saya meeting, kekurangan 8 miliar, maka saya katakan, dari gereja kami akan upayakan setengahnya, 4 miliar lebih. 4 miliar lebih lagi itu yang perlu kita cari, agar pelunasan dapat terjadi di bulan Mei yang akan datang. Jadi kita sudah memasuki tahap penyelesaian, dan doa Pesteru untuk visi yang Tuhan berikan, a time to build. Ini waktunya kita membangun. Dalam 6 bulan ke depan, doa Pesteru agar kita bersama-sama kita mendoakan dan mendukung agar rumah Tuhan itu siap. Karena saya percaya di akhir zaman, seperti di kitab Wahyu, ketika perang Harmagedon, peperangan yang besar terjadi, maka di sorga bait suci itu turun di tengah orang-orang kudusnya. Apa yang bisa kita bawa ke sorga? Itu pertanyaan untuk kita hari ini. Doa Pesteru, be wise. Mari kita menabur untuk rumah Tuhan. Mari kita memperhatikan perkara di atas, karena itu bernilai kekal. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman warta. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Tema kita di bulan ini adalah Integrity in the End Time. Di masa akhir-akhir ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan setia beribadah di GBI My Family, di cabang-cabang yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Adapun juga ibadah kita dilakukan secara online maupun onsite, dan pastinya tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu, 28 November 2021, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Nugroho dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk dapat menghadiri ibadah di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 28 November 2021 akan dilayani oleh Miss Irma Matondang pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh kaum muda, keluarga muda, dan yang masih berjiwa muda untuk dapat beribadah di tempat ini. Ibadah wanita akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, dan akan dilayani oleh Ibu Mila Kristina Hutagaluh dan PDP Rosida Rimbun MTH pada pukul 14 WIB di Palladium lantai P1, Ruang Yerusalem. Kami mengajak seluruh wanita untuk dapat beribadah dan berfellowship bersama di ibadah wanita ini. Shalom Jemaat GBI My Family. Tidak terasa, sudah 3 tahun lebih proses pembangunan GBI Podomoro. Sehubungan dengan rencana pelunasan pembangunan Rumah Tuhan GBI Podomoro pada bulan Mei tahun 2022 yang hanya 6 bulan lagi, kami mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam janji iman dan menabur untuk Rumah Tuhan di GBI Podomoro dengan rekening pembangunan yang tertera di sini. Pembangunan Rumah Tuhan mendatangkan berkat bagi kita dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, minggu depan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Jakarta yang luar biasa dipakai, yang akan datang untuk melayani di tempat ini selama 2 sesi di Tiara dan 1 sesi yang di Palladium, Pendeta Andreas Nugroho. Mari kita ajak kerabat keluarga kita untuk datang beribadah dan dilawat dan diberkati Tuhan hari ini. Dan juga untuk menara doa bagi yang rindu untuk bisa bergabung bersama kita online dan onsite. Kita bangkit berdiri bersama, kita akan masuk di dalam doa penutup. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan
semua kemurahan-Mu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa untuk ibadah hari ini yang penuh dengan hadirat, lawatan, dan firman-Mu yang mengingatkan kami agar fokus kepada kekekalan, agar hidup kami tetap dalam penguasaan diri dan tetap tenang, agar kami selalu dapat berdoa, membangun intimasi dengan-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang Hardanta yang telah menyampaikan pesan firman-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu, Ibu Lidiani, anak-anak dalam pekerjaan usaha dan juga pelayanan. Dan kami bersama-sama juga berdoa untuk jemaat-Mu di My Family Tiara yang setia untuk beribadah di akhir zaman ini sesuai dengan firman-Mu, untuk tidak menjauh dari perkumpulan ibadah menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat. Engkau terus memberi kekuatan yang baru kepada semua jemaat-Mu. Engkau memberikan hati yang tetap penuh dengan api cinta dan setia seperti gereja di Philadelphia. Kami berdoa untuk open door. Ada pintu yang terbuka yang telah Engkau sediakan bagi setiap anak-Mu di tempat ini, yang selama ini masih tertutup. Maka terbukalah dalam nama Yesus melalui kunci Daud yang Tuhan pegang. Bapa, kami juga berdoa agar ada new opportunity sesuai dengan kairos, waktunya Tuhan dalam kehidupan setiap anak-Mu di tempat ini. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap hati dan tangan yang telah menabur persembahan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan pembangunan rumah Tuhan serta persembahan umum. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Engkau menghardik belalang-belalang pelahap, dan Engkau melindungi kebun anggur dan pohon anggur untuk tetap berbuah. Dan Engkau membedakan setiap anak-Mu yang beribadah melalui favor, kasih, dan kemurahan-Mu. Dan bersama-sama kami juga berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan di GB Podomoro yang sedang mendekati tahap penyelesaian pada tahun depan. Kami berdoa untuk miracle dari-Mu Tuhan, sebab kami percaya seperti 5 roti dan 2 ikan yang Engkau sanggup lipat gandakan, maka Engkau juga yang akan menyediakan apa yang diperlukan untuk pembangunan rumah-Mu. Engkau berkati tangan dan hati yang telah menabur dalam gereja-Mu di GB My Family ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa keluarga demi keluarga dalam pemeliharaan perlindungan-Mu. Dan kami juga mengarahkan hati kami untuk bangsa dan negara kami, agar terjadi lawatan-Mu dan pemulihan bagi bangsa kami. Juga memasuki bulan Desember ketika banyak liburan, kami berdoa agar tetap terjaga, agar semua penduduk Indonesia itu menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam rumah-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima berkat dari-Mu. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.